Ribuan demonstran di Colombo, Sri Lanka, menerobos barikade polisi dan menyerbu kediaman resmi Presiden pada Sabtu. Insiden itu terjadi selama gelombang protes terbesar tahun ini di negara yang terhantam krisis tersebut. Sejumlah demonstran yang membawa bendera Sri Lanka dan mengenakan helm menyerbu masuk ke kediaman Presiden, menurut tayangan TV berita Newsflash. Negara pulau berpenduduk 22 juta jiwa itu sedang mengalami kelangkaan devisa parah yang membuatnya sulit mengimpor bahan bakar, pangan dan obat-obatan, serta menjerumuskannya ke dalam krisis finansial terburuk dalam 7 dasawarsa. Banyak kalangan menyalahkan keterpurukan negara itu pada Presiden Gotabaya Rajapaksa. Sebagian besar protes damai yang digelar sejak Maret telah menuntut pengunduran dirinya. Ribuan orang membanjiri distrik pemerintah di Colombo sambil meneriakkan slogan-slogan anti-presiden dan menyingkirkan sejumlah barikade polisi ketika bergerak menuju kediaman Rajapaksa, menurut seorang saksi. Polisi menembakkan peluru ke udara tetapi tak mampu menghentikan massa yang marah mengepung kediaman presiden, kata saksi. Reuters belum bisa memastikan keberadaan sang presiden. Meski kelangkaan bahan bakar telah menghentikan layanan transportasi, para demonstran menumpang bus, kereta dan truk dari beberapa wilayah negara itu untuk mencapai Colombo. Mereka memprotes kegagalan pemerintah melindungi mereka dari kehancuran ekonomi. Diketahui, Sri Lanka sedang mengalami krisis ekonomi terburuk sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Negara di Asia Selatan itu gagal membayar utang luar negerinya sehingga dikatakan bangkrut. Sri Lanka gagal bayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar atau 729 triliun rupiah, kurs 14.300 rupiah. Kekurangan makanan, bahan bakar minyak BBM, serta pemadaman listrik berkepanjangan membawa penderitaan kepada 22 juta orang di negara itu. Salah satu kewajiban Sri Lanka membayar utang adalah ke China. Dilansir dari Times of India, Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022, total pinjamannya ke Beijing mencapai 8 miliar dolar atau setara 114,400 triliun rupiah yang dikucurkan melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), sekitar 1/6 dari total utang luar negerinya. Pemerintah Sri Lanka meminjam utang ke China untuk sejumlah proyek infrastruktur sejak 2005 seperti pembangunan jalan raya, bandara, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota. Sayangnya sebagian proyek malah dinilai tak memberi manfaat ekonomi bagi negara itu. Sebagian proyek itu disebut-sebut menjadi gajah putih, atau sesuatu yang tampak berharga padahal tidak berguna dan merugikan. Pada 2017, Sri Lanka juga harus menyewakan pelabuhan Hambantota karena tak bisa balik modal. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa awal tahun ini meminta China untuk membantu merestrukturisasi utang negaranya. Permintaan keringanan pembayaran utang itu diajukan dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Colombo.